Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kabar anak-anak semuanya baik ya. Oh iya, bagaimana lebaran anak-anak di rumah? Semuanya senang? Oke, good. Karena ini masih suasana lebaran, sebelumnya Bunda Isna ingin mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya semuanya. Bunda Isna mohon maaf apabila selama ini Bunda Isna ada kesalahan dengan anak-anak. Bunda Isna mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bunda Isna akan mengajak anak-anak semuanya untuk bernyanyi bersama. Nah, hari ini kita akan bernyanyi menirukan gerakan-gerakan hewan. Nanti anak-anak semuanya menirukan gerakan Bunda ya. Oke, are you ready? 1, 2, 3. Megal-megal seperti bebek, lompat seperti katak, terbang seperti burung, menggeleser seperti ular, lari seperti kuda, itu yang ku bisa. Megal-megal seperti bebek, lompat seperti katak, terbang seperti burung, menggeleser seperti ular, lari seperti kuda, itu yang ku bisa. Nah, semuanya sudah lebih semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dulu. Oke? Sika berdoa. Hap. Before we start our lesson today, let's pray basmalah first. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mereview, kita akan mengingat-ingat kembali materi yang ada di tema 7. Tema 7 itu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Nah, supaya lebih jelas, langsung saja ya, simak video penjelasan Bunda setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar anak-anak semuanya baik ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Bunda Isna. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah mengulang kembali materi tema 7, yaitu tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Hayo, siapa yang masih ingat tentang tema 7? Nah, di tema 7 kita sudah belajar tentang Pancasila sila keempat. Kemudian kita belajar aturan merawat hewan dan tumbuhan. Selain itu kita juga belajar kalimat pemberitahuan dan kalimat pujian. Kemudian kita juga belajar tentang nilai tempat, perbandingan, dan soal cerita. Terakhir kita akan belajar tentang gerak tari, karya 3 dimensi, dan bahan alam untuk membuat prakarya. Siapa yang masih ingat dengan sila keempat Pancasila? Iya, sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak, siapa yang masih ingat tentang aturan merawat tanaman dan hewan? Cara merawat tanaman diantaranya adalah menyiramnya setiap hari, memberi pupuk, dan membersihkan dari rumput liar. Sedangkan cara merawat hewan diantaranya adalah memberi makan dan minum setiap hari, membersihkan kandangnya, dan memandikannya apabila perlu. Anak-anak, di sekitar kita terdapat benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup terdiri dari 3 hal, yaitu tanaman, manusia, dan hewan. Sedangkan benda tak hidup adalah seluruh benda kecuali 3 hal yang sudah Bunda sebutkan tadi. Contohnya adalah buah-buahan, bola, meja dan alat tulis, dan pakaian. Selanjutnya kita akan mengingat-ingat tentang kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi informasi untuk dipatuhi. Contohnya, yang pertama, apabila ada gambar kucing, kemudian dicoret, itu artinya dilarang membawa hewan peliharaan. Selain itu, apabila ada gambar sepatu yang menginjak rumput, kemudian dicoret, itu kalimat pemberitahuannya adalah dilarang menginjak rumput.
Kali ini Bunda yakin pasti anak-anak semuanya masih ingat dengan kalimat pujian. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan sesuatu yang baik dari orang lain. Kalimat pujian akan membuat orang lain merasa senang. Contoh kalimat pujian adalah apabila ibu memasak masakan yang enak, lalu kita memujinya, "Wah, masakan ibu enak sekali." Selain itu, apabila kita melihat teman kita yang rajin, maka kalimat pujiannya adalah, "Wah, kamu memang anak yang rajin." Sekarang kita mengingat-ingat tentang nilai tempat. Nilai tempat terdiri dari puluhan dan satuan. Bunda Isna memiliki contoh angka 73, terdiri dari angka 7 dan 3. Nama bilangannya adalah 73. Nilai tempatnya yaitu 7 menempati nilai tempat puluhan dan 3 menempati nilai tempat satuan. Jadi 73 nilai tempatnya adalah 7 puluhan ditambah 3 satuan. Selain itu, kita juga akan ingat kembali tentang perbandingan. Ada lebih banyak, lebih sedikit, dan sama dengan. Nah, agar anak-anak lebih ingat lagi, Bunda Isna akan memberikan 3 contoh. Contoh yang pertama, 68,63. Iya, 68 lebih banyak dari 63. Contoh yang kedua, 76,80. Betul, 76 lebih sedikit dari 80. Contoh yang terakhir adalah 85,85. Tepat sekali, 85 sama dengan 85. Sekarang, Bunda akan mengingatkan kembali tentang soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Contoh soal yang pertama adalah soal cerita penjumlahan. Dita membeli 42 buah jeruk. Kemudian ia membeli lagi 34 buah jeruk. Berapa jumlah seluruh buah jeruk Dita? Caranya adalah anak-anak menjumlahkannya dengan bersusun. 42 ditambah 34 sama dengan 76. Jadi, jumlah seluruh buah jeruk Dita adalah 76 buah. Kemudian, contoh soal yang kedua adalah soal cerita pengurangan. Kenan memiliki 87 pensil. Kemudian, ia berikan pada adiknya sebanyak 43 pensil. Berapa sisa pensil Kenan sekarang? Nah, anak-anak juga bisa mengerjakannya dengan cara bersusun pendek. 87 dikurangi 43 sama dengan 44. Jadi, sisa pensil Kenan sekarang adalah 44 buah. Tadi, di awal video, Bunda mengajak anak-anak untuk menirukan gerakan-gerakan hewan. Nah, anak-anak, ternyata gerakan tari bisa dibuat dengan menirukan gerakan hewan yang ada di sekitar kita. Misalnya kelinci, ayam, katak, kupu-kupu, dan lain-lain. Di sini, Bunda memiliki 3 contoh gerakan tari yang menirukan hewan. Gambar yang pertama adalah gerakan menirukan kelinci melompat. Nah, pada gambar yang kedua, ada anak yang mengayunkan tangannya ke atas dan ke bawah menirukan kupu-kupu terbang. Sedangkan gambar yang terakhir adalah gerakan menirukan bebek berjalan. Siapa yang masih ingat tentang karya 2 dimensi dan 3 dimensi? Apa ya kira-kira perbedaannya? Nah, karya seni 2 dimensi hanya bisa dinikmati atau dilihat dari satu arah saja. Atau kita hanya bisa melihatnya dari depan saja. Contohnya adalah lukisan, kolase, dan bingkai foto. Sedangkan karya seni 3 dimensi adalah karya yang bisa dinikmati atau dilihat dari semua arah. Dari depan, dari belakang, dan dari samping. Contohnya adalah patung plastisin, vas bunga, dan bunga kertas. Sekarang, saatnya kita mengingat-ingat kembali apakah itu bahan alam? Bahan alam bisa digunakan untuk membuat prakarya. Iya, bahan alam adalah sesuatu yang berasal dari alam atau diciptakan langsung oleh Allah. Apa saja contohnya? Ada kulit telur, batu hias, bulu ayam, dan kerang. Siapa yang sudah paham bilang saya?
Oke, Bunda yakin pasti anak-anak semuanya sudah paham ya tentang materi yang ada di tema 7. Sekarang saatnya. Yang pertama, silahkan anak-anak mengerjakan worksheet yang sudah Bunda sediakan ya. Kemudian, apabila sudah selesai, ambillah foto tugas anak-anak, kemudian diunggah pada menu submission. Selamat mengerjakan anak-anak. Cukup sekian dulu pembelajaran kita tentang materi tema 7 ya. Sampai jumpa semuanya. Selamat belajar, selalu semangat, dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Setelah ini, anak-anak langsung mengerjakan tugas dari Bunda ya. Apabila tugasnya sudah selesai, kemudian boleh difoto, kemudian dikirim dalam menu submission. Oke, semuanya paham? Good. Sekian dulu dari Bunda. Bunda mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan, semua anak itu hebat. Kita ulangi sekali lagi. Di teladan, semua anak itu hebat.